wajah yang terbakar. Suara tangis tertahan memenuhi ruang inap kecil bernomor 12. Lampu putih di langit-langit menyinari ruangan dengan cahaya terang. Sarah duduk di atas ranjang rumah sakit, bersandar lemah pada sandaran empuk yang dibalut kain putih. Selimut biru menutupi tubuhnya sampai ke perut. Di lengannya tampak infus menancap, menyalurkan cairan bening ke dalam tubuhnya yang lemah. Perban putih menutupi hampir sebagian wajahnya, hanya menyisakan bibir dan matanya yang masih terlihat sembab dikelilingi kulit yang melenting akibat luka bakar. Setiap kali tangannya yang gemetar mencoba untuk menyentuh wajahnya, desisan lirih keluar dari mulutnya karena rasa perih yang tak tertahankan. Sarah menekuk tubuhnya, memeluk kedua lutut, menggigil meski suhu ruangan cukup hangat. Asap kebakaran masih terasa di dalam ingatannya. Saat itu, langit gelap tanpa bintang. Sarah baru saja selesai mencuci piring ketika suara letupan terdengar dari depan. Dia sempat berlari ke arah asal suara letupan, lalu mendapati api yang sudah merambat cepat ke gorden dan dinding. Ia menjerit, memanggil-manggil neneknya. "Nek, nenek." Tapi suara gemuruh api lebih keras dari panggilannya malam itu. Tangis Sarah semakin pecah saat ia mengingat momen terakhir bersama sang nenek, perempuan baik hati yang merawatnya sejak kecil, terjebak di kamar. Sarah mencoba menerobos masuk, tapi ledakan memukul tubuhnya hingga terlempar ke ruang tamu. Api melahap sofa, meja, dan tirai dengan cepat. Wajahnya mulai terasa panas, kulitnya meleleh. Dia merangkak menuju pintu depan. Dengan nafas tersengal, tubuhnya sudah terbakar sebagian. Dia hampir tidak sadar ketika ada sepasang tangan yang menarik tubuhnya sebelum rumah Sarah runtuh. Kini, semua hanya tersisa dalam ingatan yang menggores hatinya seperti pisau tumpul. Sarah menangis sambil menggenggam foto kecil yang berhasil diselamatkan. Potret lama dirinya bersama nenek tersenyum di depan rumah panggung kayu yang kini hanya puing hitam. Foto itu diletakkan di meja kecil di samping ranjang, dikelilingi obat-obatan dan segelas air dingin. Pintu ruang inap sedikit terbuka. Seorang perawat mengintip, lalu perlahan masuk sambil membawa nampan berisi makanan. Dia menatap Sarah dengan kasihan, tapi memutuskan untuk tak banyak bicara. Dia meletakkan makanan di meja dan berkata pelan, "Makan ya nak, supaya kamu cepat sembuh." Kemudian perawat itu keluar meninggalkan ruangan tersebut kembali sunyi. Sarah tidak menyentuh makanan sama sekali. Dia hanya menunduk, matanya dipejamkan rapat, air mata mengalir dari sudut matanya membasahi perban. Kehilangan sang nenek adalah luka yang tak bisa disembuhkan oleh salep atau obat apapun. Hatinya terasa hampa, seolah separuh jiwanya ikut terbakar malam itu. Suara nafasnya berat, kadang tersengal. Ia mencoba untuk menenangkan diri dari rasa sakit di tubuh dan hati yang sama-sama menusuk dalam. Di luar, angin bertiup pelan, menggoyangkan tirai putih tipis di jendela. Cahaya sore merambat masuk, menyentuh wajah Sarah yang masih tersembunyi di balik perban. Pintu ruang inap kembali terbuka. Langkah kaki terdengar mendekat, diiringi bunyi roda kursi dorong yang didorong oleh seorang perawat laki-laki. Di atas kursi duduk seorang lelaki yang membuat dada Sarah seketika sesak. Lang? Ya, Lang sama seperti dia. Dia juga mengenakan pakaian pasien berwarna abu-abu muda, lengan kanannya diperban
dari pergelangan hingga atas siku. Sebagian pipinya juga tampak dibalut perban tipis. Rambutnya sedikit terbakar di bagian samping. Meski begitu, matanya tetap memancarkan ketenangan yang Sarah kenal sejak lama. Lang tersenyum begitu pandangan mereka bertemu. Perawat menghentikan kursi roda di sisi tempat tidur Sarah, lalu mundur dengan tenang setelah memastikan Lang bisa duduk dengan nyaman. "Lang," bisik Sarah lagi, suaranya parau karena sempat menghirup asap dalam waktu cukup lama. Air matanya kembali mengalir tanpa bisa ditahan. "Maaf, aku minta maaf karena kamu ikut terluka. Semua ini salahku." Lang mengangkat tangan kirinya, memberi isyarat agar Sarah berhenti menyalahkan diri. Ia menatap wajah sahabatnya yang sebagian besar tertutupi perban, lalu menggeleng perlahan. "Jangan begitu, Sarah. Aku melakukan apa yang harus kulakukan. Sebagai temanmu, aku jelas tidak bisa tinggal diam melihat kamu terjebak di dalam rumah itu," ucap Lang pelan. Sarah menutup wajahnya dengan kedua tangan. Perih di kulitnya membuatnya terpaksa kembali menurunkan tangan, tapi tangisnya semakin keras. Dadanya sesak, tubuhnya gemetar, ditambah rasa bersalah yang membebani pikiran. Dia tidak sanggup melihat Lang dalam keadaan seperti itu. Wajah Lang penuh luka gores, tangan terbakar, bahkan harus duduk di kursi roda karena kakinya cedera saat mendobrak pintu rumah yang terkunci dari dalam. "Aku tak tahu bagaimana harus membalas semua ini," katanya lirih sambil menunduk dalam-dalam. "Sejak dulu, kamu selalu menjadi orang yang paling pertama menolongku." Lang menarik nafas panjang. Dia menoleh keluar jendela sejenak, lalu kembali menatap. "Kamu tidak perlu membalas apapun. Kamu tahu kan seperti apa perasaanku padamu sejak dulu?" Lang mengulurkan tangan kirinya dengan susah payah dan menyentuh ujung selimut Sarah, mencoba memberikan kehangatan yang ia bisa. "Yang penting sekarang, kita berdua selamat. Nenekmu sudah tenang. Sekarang giliran kita berjuang untuk hidup. Luka kita pasti akan sembuh, Sarah. Tapi kamu juga harus menguatkan hatimu." Suasana di ruangan tersebut menjadi sunyi, hanya terdengar suara cairan infus yang menetes perlahan. 4 minggu berlalu dengan cepat. Hari itu, matahari baru saja naik ketika Lang menjemput Sarah dari rumah sakit. Perban di wajah Sarah sudah dilepas, meninggalkan bekas luka merah yang masih baru memanjang dari pipi kanan ke arah rahang dan sebagian leher. Meskipun dokter menyatakan kondisinya sudah membaik, sorot matanya tetap sayu. Sarah belum terbiasa melihat bayangannya di cermin, tetapi dia tidak bisa mengeluh. Terlalu banyak yang sudah ia terima berkat pertolongan Lang. "Hati-hati, perhatikan kamu," ucap Lang sambil membimbing Sarah berjalan perlahan. Sarah melirik kaki temannya yang masih agak pincang, lalu memaksa dirinya berjalan lebih tegap. Dia tidak ingin membebani temannya yang belum pulih sempurna itu. Di depan rumah sakit, mobil tua milik keluarga Lang sudah menunggu. Lang membuka pintu untuk Sarah, lalu membantu memasukkan tas kecil berisi pakaian dan obat-obatan ke bagasi. "Aku masih punya sedikit tabungan untuk menyewa rumah, Lang. Aku tidak mau jadi beban untuk keluargamu," ujar Sarah pelan saat mereka berhenti di lampu merah. Lang menoleh sebentar, lalu menghela nafas. "Kamu bukan beban, Sarah. Rumah keluargaku luas, dan kamu pasti butuh uang itu untuk memulai hidupmu lagi." "Lalu bagaimana dengan keluargamu?" "Ibuku sudah tahu kamu akan datang dan tinggal sementara bersama kami." Hati Sarah mencelos. Ya, ibu temannya itu adalah perempuan yang keras kepala, wajahnya tegas dan sangat menjaga penampilan serta kehormatan keluarga, dan jelas dia tidak menyukai Sarah. Tiap kali bertemu, perempuan itu selalu berbicara ketus padanya, apalagi kalau mereka harus tinggal serumah nanti. "Aku takut beliau tidak menerimaku, Lang." "Udah dong, kamu jangan mikir yang bukan-bukan lah.
Sesampainya di rumah Lang, Sarah memandangi pintu yang tertutup rapat sejenak. Ia sempat merasa ragu untuk masuk, tetapi segera memberanikan diri. "Tenang aja, ibuku memang sedikit kaku, tapi dia baik kok," kata Lang sambil tersenyum. Dia segera membantu menurunkan tas Sarah dan membawanya masuk ke dalam rumah lebih dulu. "Bu, ibu, aku sudah pulang, Bu," seru Lang agak keras. Perempuan setengah baya bernama Rosi itu bergegas menyambut kedatangan anaknya. Wajah Rosi tampak sumringah, tetapi seketika senyumnya menghilang saat ia melihat Sarah. Matanya menyapu tubuh Sarah dari atas ke bawah, dari bekas luka di leher, pakaian longgar, hingga bekas-bekas perban di tangan. "Seperti yang kuceritakan kemarin, Bu, Sarah akan tinggal di sini dulu sementara waktu." Rosi tidak menjawab, dia hanya mengangguk kecil lalu membalikan badan dan berjalan ke arah dapur tanpa sepatah kata pun. Sarah yang menyadari perubahan itu langsung menunduk tak enak hati. Lang mencoba tetap tenang. Dia membawa Sarah ke kamar yang sudah disiapkan, lalu menyalakan kipas angin dan membereskan meja kecil di pojok ruangan. "Kamu istirahat dulu ya. Aku akan membantu ibu menyiapkan makan siang," kata Lang seraya keluar dari kamar. Sarah duduk di tepi ranjang, kepalanya terpekur menatap lantai. Dari luar kamar, dia bisa mendengar suara Lang dan ibunya berbicara. "Bu, jangan kasar dong sama Sarah. Kasihan kan dia sudah kehilangan rumah dan neneknya." "Ah, kenapa sih kamu bawa dia ke sini? Rumah kita ini bukan tempat penampungan." Kalimat Rosi itu menusuk tajam hati Sarah. Dia mengepalkan tangan sambil menahan air mata. Dia tahu sejak awal keputusannya untuk datang ke rumah ini bukan tanpa resiko. Akan tetapi, dia juga tidak mungkin pergi begitu saja. Meski tadi dia berkata punya tabungan, tapi uangnya itu tak cukup untuk menyewa rumah sekaligus bertahan hidup. Apalagi sekarang, wajahnya terlihat mengerikan. Tidak mudah mencari uang dengan keadaan Sarah yang menyedihkan. Selama 2 minggu, Sarah tinggal di rumah Lang. Dan selama itu juga, dia berusaha tetap tegar, ujian bagi hatinya. Dia mencoba bertahan, menahan segala luka yang tidak tampak di kulit, tetapi menusuk dalam ke hati. Ibu Lang tidak pernah melewatkan satu hari pun tanpa sindiran. Setiap kalimat yang disampaikan dengan nada manis yang palsu, tetapi di baliknya tersimpan racun mematikan. Saat Sarah membantu di dapur, Bu Rosi akan mengerling sekilas lalu berkata, "Masakan kamu enak, Sar. Kalau saja masih seperti dulu, mungkin bisa kuberi modal untuk buka usaha warung makan. Tapi sekarang, udahlah, nanti orang-orang malah muntah ngelihat muka kamu." Kamu tahu nggak, Sarah? Sebenarnya aku kasihan sih sama kamu. Tapi ya gimana ya? Lebih kasihan lagi sih orang-orang yang harus melihat wajah kamu setiap hari. Sarah dia membisu, pipinya merah menahan marah sekaligus malu. Berkali-kali dia ingin bicara membela diri, hanya saja niatnya segera diurungkan karena tidak ingin semakin merusak keadaan. Malam harinya, barulah Sarah menangis diam-diam di kamar. Ia tidak berani mengeluh pada Lang. Temannya itu sudah terlalu baik, dan Sarah tak tega Lang sampai terjebak dalam pertengkaran dengan ibunya hanya karena Sarah. Lagi pula, Sarah tidak bisa pergi sebelum purnama datang. Dia baru bisa bergerak ketika malam purnama. Ya, Sarah sengaja menunggu bulan sempurna ada di atas langit. Sarah bergegas mengemasi beberapa potong pakaian ke dalam tas kecil, lalu mengenakan jaket tipis. Kakinya melangkah perlahan menuju pintu. Dia menoleh sekali lagi ke arah koridor. Rumah itu sepi, semua lampu juga telah dimatikan, hanya terdengar detak jarum jam di dalam rumah. Ceklek. Tangan Sarah memutar gagang pintu. Saat ia ragu sejenak, bayangan Lang muncul di benaknya. "Maaf, Lang. Aku nggak bisa tinggal di sini lebih lama lagi." Perlahan, dia membuka pintu dan melangkah keluar sambil merapatkan jaket.
Sarah beruntung karena suasana jalanan di depan rumah juga sunyi. Langkahnya semakin cepat saat memasuki hutan di kaki bukit. Sarah berjalan menyusuri jalan setapak sempit yang dipenuhi daun-daun kering. Sandalnya yang usang tak mampu meredam bunyi ranting patah setiap kali ia melangkah. Setelah jauh berjalan, peluh menetes di dahinya meski angin malam dingin. Matanya menatap lurus ke depan. Suara burung hantu terdengar samar di kejauhan, disusul oleh gemerisik dedaunan dari semak-semak gelap. Hutan itu menakutkan di siang hari, apalagi di malam seperti ini. Sesekali Sarah menepuk nyamuk gemuk yang menghisap darahnya, tapi dia tidak menggaruk gatal yang ditinggalkan di kulit. Nyamuk sialan, umpatnya. Hanya itu satu-satunya kalimat yang dia ucapkan sepanjang perjalanan. Luka bakar yang mengering terasa perih saat terkena hembusan angin malam, tapi rasa sakit di tubuh tidak ada apa-apanya dibandingkan penghinaan yang ia terima di setiap harinya. Di dalam benaknya, suara ibunda elang kembali terngiang. Kalau saja dia tahu diri, pasti udah pergi dari dulu. Sarah mengepalkan tangan menahan geram. Bibirnya mencibir saat membayangkan memiliki kekuatan untuk membalas semua sakit hati yang ditimbulkan oleh Bu Rosi. Tiba-tiba terdengar suara tangisan lirih. Sarah sempat berhenti sejenak lalu menoleh ke arah suara. Sedetik kemudian ia kembali berjalan. Bibir mengerut sinis. Dia tahu tidak ada manusia lain yang bersembunyi di hutan ini kecuali dirinya yang sendirian. Suara tangisan terus terdengar nyaring mengikutinya. Kali ini Sarah bahkan tidak menoleh. Dia muak membayangkan sosok yang mengiring di belakang. Kalau kamu ingin menangis, menangis saja sendirian, katanya ketus. Suara tangis itu kini berganti tawa melengking yang menusuk gendang telinga. Sarah berbalik, matanya melotot saat membentak. Berisik. Sosok yang menyerupai perempuan dengan rambut berantakan menutupi wajahnya itu, ia berhenti tertawa melengking. Pergi, jangan ganggu aku. Sarah mendengus sambil menyibak rambutnya yang kusut sehingga menyembunyikan luka di wajahnya. Kamu pikir aku takut? Wajah kita sama-sama menyeramkan. Dia mengentakkan kaki dengan kesal sebelum kembali melanjutkan perjalanan. Aku bahkan lebih menyeramkan daripada kuntilanak, ucapnya pahit. Apalagi yang harus kutakutkan? Dia berjalan semakin cepat. Sinar bulan yang tadinya membantu Sarah menemukan jalan kini terhalang rimbunnya daun. Untungnya dia sudah mempersiapkan senter sehingga perjalanannya tidak terganggu. Saat ini yang ada di dalam pikirannya hanyalah jangan sampai dia menginjak ular yang mungkin melintas di jalan. Langkah kaki Sarah semakin berat. Tanah berbatu dan akar-akar pohon yang menjulur dari tanah membuat perjalanannya terasa menyakitkan. Sesekali dia berhenti, memegangi lututnya yang bergetar hebat, lalu kembali melangkah. Sebulan yang lalu, dia masih bisa mendaki dengan mudah. Sekarang, ia sampai kesulitan bernafas. Bukit yang dia daki saat ini dikenal oleh warga sebagai Bukit Larangan. Konon, Bukit Larangan tidak boleh didatangi setelah matahari terbenam. Banyak kisah aneh yang beredar, mulai dari penampakan sosok perempuan tua misterius hingga suara orang, padahal tempat itu sangat sepi. Sarah tersenyum masam. Berita itu bisa dikatakan benar, tapi juga bisa dikatakan salah. Setelah melewati jalan setapak yang berliku, akhirnya dia pun sampai di puncak bukit, tempat yang paling ditakuti warga setempat karena sering terdengar suara perempuan bernyanyi di sana. Dan konon, siapapun yang mendengar suara perempuan tersebut, maka akan segera mendapat bahaya besar. Dan karena kabar yang beredar itu pula lah, tidak ada orang yang berani naik sampai ke puncak bukit kecuali Sarah dan mendiang neneknya. Mereka berdua jugalah yang menyebarkan desas-desus tentang sosok yang mengerikan di puncak bukit. Mereka terpaksa menyebarkan berita itu
karena menyembunyikan seseorang di dalam gubuk yang dibangun seadanya. Sarah memandang ke arah gubuk kecil yang sudah hampir roboh. Senyum kecil penuh kerinduan muncul di wajahnya. Dia mengangkat tangannya, tapi sebelum jari-jarinya menyentuh gagang pintu, daun pintu itu sudah terbuka dengan sendirinya. "Masuklah, nak." Terdengar suara serak dari dalam. Sarah segera melangkah masuk. Bau pengap langsung menyambutnya. Bau pakaian lembab yang tak pernah dijemur bercampur dengan aroma basi dari piring-piring kotor yang menumpuk di sudut ruangan. Di bawah langit-langit yang dipenuhi sarang laba-laba, tampak seorang perempuan tua terbaring di atas ranjang bambu reot. Tubuhnya kurus, selimut lusuh menutupi hingga dadanya. Rambutnya sudah memutih semua, hanya sorot matanya saja yang masih tajam tak termakan usia. Sarah menjatuhkan tubuh, berlutut di sisi tempat tidur. Air matanya jatuh deras membasahi lantai yang berdebu. "Neranti, maaf aku baru bisa datang sekarang," bisik Parau. Nenek Ranti menatapnya lekat-lekat, lalu menghela nafas panjang. "Ya, aku sudah tahu. Saudari kembarku telah tiada." Mata Nenek Ranti berkaca-kaca. Ia mengangkat tangannya yang gemetar, menyentuh kepala Sarah dengan penuh kasih. Sarah menangis lebih keras. Untuk pertama kalinya sejak rumahnya terbakar, dia merasa kembali pulang. Meski hanya di gubuk tua, di atas bukit larangan, pelukan hangat dan suara lembut Nenek Ranti jauh lebih berarti daripada segala kenyamanan di tempat lain. "Siapa yang memberitahu Nenek Ranti kalau nenek sudah meninggal?" Nenek Ranti menghela nafas. Dia dan saudara kembarnya terikat oleh takdir. Tiap kali saudaranya sakit, maka dia juga akan mengalami hal yang serupa. Pada hari kematian saudarinya, Nek Ranti menjerit kesakitan karena tubuhnya mendadak terasa dibakar hidup-hidup. Dia kesakitan sepanjang hari sehingga langsung menyadari ada musibah besar yang menimpa kembarannya. Nek Ranti hampir sekarat, menahan sakit ketika roh saudara kembarnya itu datang dan memintanya untuk bertahan sedikit lebih lama. "Nek," tanya Sarah yang masih menunggu jawaban. Nenek Ranti tersenyum sedih. "Apa kamu lupa kenapa aku disembunyikan di tempat ini oleh kalian?" "Iya, karena nenek adalah dukun yang punya banyak peliharaan jin," sahut Sarah pelan. "Benar, warga desa mengusirku dari kampung karena takut aku akan mencelakai mereka. Sehingga 10 tahun yang lalu kalian terpaksa membawaku ke tempat ini." Sarah menggigit bibirnya. "Sudahlah Sarah, kamu pun pasti tahu umurku sudah tidak panjang lagi. Jadi buat apa kita membicarakan masa lalu?" "Jangan ngomong begitu, Nek. Kalau nenek juga pergi, aku sendirian di dunia ini." Air mata Sarah kembali menetes. Nenek Ranti mengeluh melihat Sarah tidak juga berhenti menangis. "Jadi kamu mau menangis sampai kapan? Sarah tersedak tangisnya sendiri. Ia segera mengusap air matanya dan berkata, "Aku tidak akan membiarkan nenek pergi." "Sebenarnya kamu itu datang ke sini untuk menangis atau apa?" bentak Nenek Ranti agak keras. "Aku ingin memasang susuk." "Bagus." Sarah terbelalak. Dia mengira jika neneknya akan marah setelah tahu maksud dari kedatangannya malam itu. "Kamu datang di malam yang tepat. Malam purnama seperti ini memang waktu yang cocok untuk memasang susuk." Nek Ranti memberikan isyarat agar Sarah mengambil kotak kayu kecil dari bawah tempat tidurnya. Kotak itu terlihat usang, dipenuhi debu karena sudah lama tidak disentuh. "Ini kuncinya. Kamu saja yang membukanya. Aku sudah tidak kuat memutarnya." Sarah menuruti ucapan dari neneknya. "Nyalakan dupa." Tak lama kemudian, asap mulai mengepul, mengisi ruang sempit itu dengan aroma wangi menyengat.
Sarah memejamkan mata, menghirup dalam-dalam aroma yang mengingatkannya saat dulu naik ke bukit bersama neneknya untuk mengantarkan makanan pada Neranti. Setelah ini, kamu sudah tidak bisa hidup seperti manusia biasa lagi. Karena aku juga akan menitipkan semua ilmu yang kupelajari selama ini pada tubuhmu. Kamu juga tidak akan kesepian lagi, karena khodamku akan menemanimu sebagai pengganti aku dan nenekmu. Sarah tidak menjawab, hidungnya terasa masam karena terlalu lama menangis. Apa kamu sudah siap? Siap, Nek. Nek Ranti melirik ke arah lubang di sela atap yang sudah rusak. Di belakang ada kandang ayam. Kamu tangkap satu ekor ayam itu lalu bawa ke sini. Sarah mengangguk. Dia sudah berjalan ke arah pintu ketika Nek Ranti memanggilnya lagi. Jangan lupa, petik bunga di sekitar gubuk dan bawa masuk bersama ayam itu. Ya, Nek. Sebelum itu, kamu juga harus mandi, Sarah. Bersihkan badanmu sebelum aku memulai ritual pemasangan sosok. Bibir Sarah mencebik sedikit kala mendengar perintah Neranti yang tidak ada habisnya, namun dia tetap mengerjakan semua tanpa banyak protes. Setelah selesai mandi, dia membawa semua keperluan yang dibutuhkan Neranti. Berbaringlah, pinta Neranti. Tanpa ragu lagi, Sarah merebahkan diri di atas tikar pandan di samping Neranti. Rambutnya yang kusut tersibak samping memperlihatkan kulitnya yang tidak lagi mulus. Neranti mendesah kalau melihat bekas luka yang merusak separuh wajah Sarah. Tangannya gemetar saat mengusap dahi Sarah. Aku akan memasang susuk kembang kantil. Sarah mengerjapkan mata. Setaunya jenis susuk hanya berupa emas ataupun intan. Baru kali ini ia mendengar ada bunga yang juga bisa dijadikan sebagai sarana pemecantik sekaligus pemikat. Jangan takut, prosesnya tidak akan menyakitkan. Kamu cukup memejamkan mata. Percayakan saja semuanya pada nenek. Mata Sarah segera dipejamkan. Tubuhnya sempat menegang, tetapi kidung yang dinyanyikan oleh Nek Ranti membuatnya menjadi lebih tenang. Dia bisa merasakan tangan keriput Nek Ranti mengusap dahinya, lalu sedetik kemudian ada benda dingin yang ditempelkan di antara kedua alis. Sudah selesai. Buka matamu dan sekarang duduk bersila. Sarah seperti orang linglung saat ia terbangun. Sudah selesai, Nek. Oh, sebentar sekali. Buat apa lama-lama? Nek Ranti terkekeh kala mendengar pertanyaan cucunya. Cahaya redup dari lampu minyak bergetar kecil menyoroti wajah Sarah yang kini duduk bersila di depan Nek Ranti. Sesaat kemudian, Nenek Ranti menyembelih ayam yang tadi dibawa Sarah. Darah segar mengalir deras ke dalam mangkuk yang sengaja diletakkan untuk menampungnya. Setelah memastikan semua darah terkuras habis, sekarang Nek Ranti menyayat urat nadi di tangan kirinya. Nek, Sarah hampir lompat ketakutan melihat Nenek Ranti yang terluka. Berisik. Nek Ranti mencampurkan darahnya dan darah ayam cemani itu. Minum sampai habis. Sarah kehabisan kata-kata, matanya melebar saat telinganya mendengar dia harus menghabiskan darah yang menjijikan itu. Cepat minum, jangan buang waktu hanya karena merasa jijik. Nek Ranti memandang Sarah agak kesal. Kamu masih ingin membalaskan dendamu, kan? Sarah terperangah. Dia tidak pernah menceritakan tentang dendam yang ia simpan dalam-dalam. Tapi pada kenyataannya, Nenek Ranti tetap tahu. Masih, Nek, masih. Tangan Sarah sedikit gemetar saat ia menerima mangkuk yang diserahkan Nek Ranti. Cairan merah yang masih hangat itu bergetar di permukaan mangkuk. Dia menatap wajah Nenek Ranti sejenak, lalu tersenyum penuh tekad. Sarah menutup mata. Ia meneguk semua darah dengan cepat, rasanya anyir dan saat masuk kental ke tenggorokan. Perutnya bergolak
Tetapi Sarah berhasil memaksakan diri menelan semuanya. Setelah itu, Nenek Ranti mengambil sisa darah dari mangkuk dengan jari-jarinya. Ia mengoleskan darah itu perlahan ke wajah Sarah mengikuti garis luka yang dulunya terbakar. Dari dahi ke pipi, lalu ke dagu. Bau anyir bercampur dengan wangi dupa dan peluh tubuh mereka. Tidur, jangan bangun sampai fajar, ucap Nenek Ranti. Suaranya semakin lemah karena kelelahan. Sarah berbagan diri di atas tikar pandan. Tubuhnya terasa berat seolah darah yang diminumnya itu telah bekerja dari dalam. Ia tertidur dalam sekejap, dibuai oleh rasa letih dan aroma dupa yang menenangkan. Pagi harinya, sinar matahari yang tembus dari celah dinding membangunkannya. Sarah membuka matanya perlahan, kepalanya terasa ringan. Dia duduk dan meraba wajahnya yang kini mulus. Berhasil. Sarah hampir melompat keluar dari gubuk menuju sungai kecil yang letaknya tidak terlalu jauh. Dia beruntung karena permukaan sungai di pagi itu tenang dan jernih sehingga memantulkan bayangannya dengan jelas. Ketika Sarah menunduk dan melihat wajahnya, dia terdiam, matanya terbelalak, bibirnya gemetar. Wajah yang memandang dari balik permukaan sungai, bukan lagi wajah yang penuh luka bakar. Kulitnya mulus bercahaya, mata bundarnya terlihat lembut sekaligus menggoda. Bibirnya terlihat lebih ranum dan hidungnya kini mancung sempurna. Ya, Sarah terlihat jauh lebih cantik dibandingkan dirinya sebelum kebakaran itu terjadi. Dengan langkah tergesa, Sarah kembali ke gubuk. Ia ingin menunjukkan pada Nenek Ranti bahwa keajaiban itu benar-benar terjadi. Nenek, lihat wajahku sekarang, Nek, seru Sarah gembira sambil berlari kecil. Tapi saat ia membuka pintu, tubuh Nenek Ranti sudah terbaring kaku. Wajahnya yang pucat telah menjelaskan perempuan tua itu telah meninggal beberapa jam yang lalu. Kali ini Sarah tidak menangis lagi. Nek Ranti paling benci melihatnya menangis. Jadi Sarah tidak ingin mengecewakan neneknya itu. Sarah bersumpah dia tidak akan pernah menangis lagi seumur hidupnya. Setelah menguburkan jasad Nenek Ranti dengan tangannya sendiri di balik pohon di belakang gubuk, Sarah berjalan turun dari Bukit Larangan. Kesedihan masih terasa di hatinya karena sekarang ia hidup sebatang kara, tetapi ilmu yang ditinggalkan oleh Nenek Ranti juga membuatnya merasa lebih kuat menghadapi berbagai masalah di hadapannya kelak. Kali ini Sarah bertekad menuju kota. Meski uang yang dimilikinya tidak banyak, Sarah yakin dirinya tidak akan mengalami kesulitan. Wajah yang cantik menjadi modal utama bagi Sarah untuk memulai hidup baru. Di dompet miliknya tersimpan secari kertas kecil bertuliskan nama dan alamat kantor Ayah Lang. Dia pernah meminta alamat itu pada Lang yang segera memberikannya tanpa rasa curiga. Pak Haris, Ayah Lang, akan menjadi tujuan pertamanya sebelum melangkah lebih jauh. Perjalanan ke kota ditempuh dengan menumpang angkutan desa. Sarah lebih banyak penunduk, sementara penumpang lainnya memandang takjub. Gak usah bayar, Mbak, ucap sopir angkutan desa ketika Sarah menyerahkan uang ongkos begitu tiba di kota. Jangan, Pak, saya gak enak kalau gak bayar. Sarah bersikeras. Serius, Mbak, gak usah. Oh ya, ngomong-ngomong, nama Mbak siapa ya? Kau kata mau belanja atau apa ya? Sopir itu masih menolak, bahkan ia juga berani mengajak Sarah berkenalan. Sudut bibir Sarah berkedut. Tepat sesuai perkiraannya, hidup menjadi lebih mudah setelah wajahnya berubah menjadi cantik. Terima kasih, Pak. Sarah memasukkan uang itu ke dalam dompetnya lagi, lalu beranjak pergi tanpa menjawab pertanyaan dari si sopir. Sarah sudah merencanakan dia tidak akan langsung mendatangi kantor yang dituju. Dia memilih menyewa kamar kecil, membeli pakaian yang layak, dan menata dirinya agar tampil serupa perempuan terhormat. Beberapa hari, dia mempelajari gerak-gerik di sekitaran kantor tempat Ayah Lang bekerja. Paris
tampak masih gagah di usia yang sudah lebih dari 50 tahunan. Rambutnya beruban sebagian, tetapi tubuhnya tegap, wajahnya bersih, dan cara berbicaranya selalu tenang. Persis seperti Elang anaknya, hanya saja lelaki yang lebih tua itu mata keranjang dan suka menggoda perempuan muda yang seusia anaknya. Sarah beruntung karena Pak Haris tidak langsung mengenali Sarah yang memang sudah berubah baginya. Perempuan muda berkulit putih pucat dan bermata teduh yang menyapanya di halaman parkir hari itu adalah orang asing. "Maaf Pak, saya baru di kota ini. Tadi dompet saya dijambret. Saya boleh minta tolong pinjam ponsel untuk menghubungi keluarga," ucap Sarah pelan dengan suara lembut dan mata berkaca-kaca. Paris menoleh. Semula dia ragu, lalu lulu dalam sekejap dia menatap wajah perempuan itu dengan terpesona. Pakai aja. Kasian banget sih kamu. Baru datang ke sini, tapi sudah jadi korban jambret," kata Paris sambil menyerahkan ponsel tanpa banyak tanya. Sarah tersenyum diam-diam. Ya, rencananya berjalan dengan lancar. Hari-hari berikutnya, pertemuan tadi sengaja semakin sering terjadi. Paris percaya saja saat Sarah mengaku bernama Mentari. "Kamu sudah dapat pekerjaan di sini?" tanya Pak Haris ketika bertemu Sarah untuk kesekian kalinya. Sarah menunduk malu-malu. "Belum Pak." Kalau begitu kamu bekerja saja di tempatku ya. Kebetulan salah satu admin kami baru mengundurkan diri karena ikut suaminya kerja di luar kota." "Mau Pak, saya mau Pak," sambar Sarah cepat. Setelah Sarah bekerja di kantor yang sama dengan Pak Haris, semua berlangsung sesuai rencana rumit yang telah disusunnya dengan matang. Wajah cantik, badan seksi, dan usia yang masih muda membuat Pak Haris tergila-gila kepada Sarah. Dia bahkan sudah nyaris melupakan istri pertamanya yang tinggal di kampung bersama Lang. Hanya 2 bulan setelah pertemuan pertama itu, Sarah resmi menjadi istri siri Pak Haris. Pernikahan yang diadakan sederhana saja karena lelaki itu memang belum berniat mengumumkannya ke banyak orang. Lelaki parubaya itu tersadar bahwa ia baru saja memeluk takdir yang sangat berbeda dari bayangannya semula. Malam pertama setelah pernikahan, hujan turun rintik-rintik membasahi genting rumah kontrakan yang kini dihuni Pak Haris dan Sarah. Di dalam kamar, lampu tidur menyala redup, membuat suasana jadi semakin syahdu. Aroma mawar dan melati tercium santer di udara berasal dari kelopak-kelopak bunga yang ditebar di atas ranjang. Pak Haris berdiri di dekat pintu. Matanya mengamati Sarah dengan kagum. Dia sudah tua, rambutnya sudah mulai memutih, tetapi jiwa lelakinya masih bergelora panas dipenuhi gairah. Dia meneguk ludah, lalu melangkah pelan mendekati Sarah yang duduk di pinggir ranjang. "Kamu cantik, sangat cantik seperti bidadari. Aku berjanji akan selalu membahagiakanmu," katanya pelan. Sarah tidak menjawab. "Aku tidak pernah menyangka akan menikah lagi, apalagi dengan perempuan secantik kamu," lanjut Pak Haris sambil menatap lekat wajah istri barunya itu. "Apa kamu bahagia juga?" Barulah saat itu Sarah menjawab dengan suara tenang dan juga dingin. "Tentu saja aku bahagia. Aku sudah susah payah melakukan banyak hal supaya bisa tiba di sini." Pak Haris mengerutkan kening kala mendengar jawaban dari istri mudanya yang aneh. "Maksud kamu apa ya?" Sarah perlahan menoleh ke arahnya. Pandangan matanya penuh dendam sekaligus kebencian sehingga Pak Haris beringsut mundur. "Kamu marah karena kita menikah di bawah tangan? Tapi bukannya kamu sudah setuju sebelumnya?" Sarah tersenyum tipis. "Apa kamu ingat Sarah?" "Sarah? Memangnya apa hubungan gadis sialan itu dengan pernikahan kita?" Mata Pak Haris menyipit. Barulah pada saat itu dia menyadari kemiripan wajah istrinya dengan Sarah. "Kamu saudaranya ya?" Terdengar suara tawa Sarah yang tinggi melengking. Coba lihat muka aku baik-baik.
Apa kamu masih tidak mengenalinya? Paris menyambar kacamata di atas meja. Dia mengenakannya, lalu memandang Sarah lekat-lekat. Hatinya mencelos saat mengenali istri yang baru dinikahinya itu ternyata adalah Sarah. Kamu Sarah? Kenapa kamu bisa ada di sini? Bukannya wajah kamu sudah rusak akibat kebakaran itu? Maafkan aku yang sudah mengecewakanmu, sahut Sarah dingin. Sarah, aku nggak tahu maksud kamu apa, tapi karena sudah menikah, kita lupakan saja masa lalu dan hidup dengan baik bersama. Aku bersumpah, aku akan menyerahkan segalanya padamu asal kamu bahagia. Cerocos Pak Haris gugup. Segalanya? Hati-hati dengan ucapanmu itu, ucap Sarah sambil memiringkan kepala. Tidak Sarah, aku berjanji akan memberikan semua yang kamu mau. Pak Haris berbicara sambil beringsut mundur. Dia masih berusaha tersenyum untuk meyakinkan Sarah, tetapi tangannya bergerak mencari gunting yang ada di atas meja rias. Aku ingat, kamu berdiri memandangi rumahku terbakar tanpa berbuat apa-apa. Mata Pak Haris mengedip semakin cepat. Kamu pasti salah lihat, itu bukan aku. Dan saat aku menjerit minta tolong, kamu justru mengunci pintu depan rumahku agar kami tidak bisa keluar menyelamatkan diri. Potong Sarah. Aku nggak tahu menahu Sarah. Sungguh, Pak Haris mundur sedikit. Oh iya, tadi kamu janji akan memberikan segala yang aku mau, bukan? Dan sekarang aku ingin nyawamu sebagai ganti nyawa nenekku. Sarah menjilati bibirnya yang berwarna merah. Pak Haris tiba-tiba mencengkram dada. Wajahnya berkerut menahan nyeri. Jantungnya terasa diremas kuat sehingga seluruh wajahnya pucat karena kesakitan. Apa yang kamu lakukan? Bisik sambil meremas dada. Detak jantungnya semakin cepat. Ya seperti yang kukatakan tadi, aku menginginkan nyawamu. Pak Haris terhuyung, tangannya berusaha meraih bahu Sarah, tetapi dia tidak bisa melakukannya. Ia terjatuh ke lantai mengerang, menggeliat seperti cacing kepanasan. Kemejanya perlahan menjadi longgar. Di tubuh yang semakin mengecil, tulangnya menonjol tajam dari balik kulit yang menghitam. Maafkan aku Sarah. Sarah menatap proses itu tanpa berkedip. Tubuh Pak Haris menyusut menjadi tumpukan abu yang segera ditiup angin ketika Sarah membuka jendela. Hanya tersisa pakaian kusut di atas lantai. Sarah berpaling menghadap cermin besar di sudut ruangan. Wajahnya kini tampak bersinar lebih cerah dari sebelumnya. Dia tersenyum puas sebelum mengingat Nek Ranti sudah memberitahu Sarah bahwa kecantikannya itu akan abadi selama dia rutin memberikan tumbal setiap tahunnya berupa suaminya sendiri. Dan Pak Haris menjadi tumbal pertama yang begitu sempurna. Persembahan tahun ini sudah digenapi Sarah, tetapi bukan berarti dendamnya telah terbayar lunas. Masih ada satu orang lain lagi yang harus ia buru sebelum dia benar-benar hidup bahagia. 3 hari kemudian, dia pulang kembali ke kampung. Sarah tidak mau menunda lebih lama lagi, toh semua rencana sudah disusun dengan matang sehingga dia yakin semua akan berakhir dengan baik. Dia melangkah penuh percaya diri, melewati depan rumah Lang. Dia yakin Lang dan ibunya belum tahu tentang hilangnya Paris. Dia melambatkan langkah ketika bertemu dengan Bu Rosi yang baru saja pulang dari acara pengajian bersama dengan tetangganya. Loh, ini bukannya Sarah ya? Salah satu tetangganya yang memiliki mata tajam segera menyadari bahwa perempuan cantik di depan itu adalah Sarah. Subhanallah, kamu benar-benar Sarah ya? Tanya tetangganya yang lain. Gak mungkin, wajah Sarah udah hancur. Gak mungkin jadi cantik seperti ini. Timpal Bu Rosi dengan suara tercekat. Perempuan parubaya itu menatap Sarah seperti melihat hantu. Firasatnya mengatakan gadis itu datang dengan niatan yang tidak baik. Kebetulan sekali kita bertemu di sini, ucap Sarah pada Bu Rosi tanpa memperdulikan tetangga lain yang berjalan bersamanya. Wajah Bu Rosi berubah pucat. Dia melangkah mundur, tetapi Sarah sudah lebih dulu mendekat.
Dia membungkuk sedikit lalu berbisik di telinga Bu Rosi. "Aku tahu kamu dan suami kamu bekerja sama membakar rumahku malam itu karena kalian tidak suka aku dekat dengan elang." Jangan sembarangan ngomong kamu ya. Kamu gak punya bukti loh. Bu Rosi berteriak marah sehingga menarik perhatian para tetangganya. "Kalau aku punya bukti, bagaimana?" Mata Bu Rosi membelalak, tangannya gemetar tak bisa menutupi rasa syok yang datang begitu tiba-tiba. "Tapi aku bersedia melupakan semua kejadian itu asal kamu berani membayarku 200 juta. Bawa uang itu malam ini ke rumah di dekat lapangan. Aku tunggu di sana sampai jam 12 tengah malam." "Gila kamu. Dari mana aku dapetin uang 200 juta dalam waktu singkat?" Sarah mengangkat bahu. "Ya kalau begitu bersiap-siap aja masuk penjara dan selamanya dibenci oleh anak kesayanganmu." Tepat sebelum tengah malam, Bu Rosi datang membawa seluruh perhiasan emas miliknya ke rumah yang baru saja dikontrak Sarah hari itu. "Duduk," kata Sarah sambil tersenyum lebar. "Tunggu di sini sebentar, aku mau ke kamar kecil." Bu Rosi duduk, kedua tangannya memegangi tas berisi perhiasan dengan erat. Dia tidak akan memberikan benda itu sebelum Sarah menunjukkan bukti yang dimilikinya. Dia terlalu sibuk berpikir sehingga tidak menyadari Sarah melangkah keluar melalui pintu samping. Di luar, dia mengambil jerigen kecil berisikan bensin yang telah ia siapkan sejak sore. Dia mengelilingi rumah dari luar sambil menyiramkan bensin ke dinding. Setelah jerigen itu kosong, Sarah menarik nafas panjang. Ia menoleh ke arah pintu depan yang tadi telah dikunci rapat dari luar. Kemudian ia menyalakan korek api dan melemparkannya ke salah satu sisi rumah. Api langsung menyambar, menjilati rumah kayu yang memang mudah terbakar itu. Beberapa detik kemudian, suara keras itu mulai terdengar. Suara kayu retak, kaca pecah, dan jeritan panik dari dalam. "Sarah, buka pintunya Sarah, tolong, astagfirullah Sarah!" Teriakan Bu Rosi terdengar kian panik. Diselingi suara batuk dan suara tangisan, api merambat dengan cepat, membakar habis sisi rumah satu persatu. Asap hitam mengepul tinggi ke langit malam. Beberapa warga yang melihat api dari kejauhan segera berlari untuk membantu memadamkan kebakaran, tetapi api sudah terlalu besar sehingga tidak bisa langsung dipadamkan. Api baru padam setelah rumah terbakar habis lulu lantak. Keesokan harinya, warga pun heboh ketika mendapati tulang belulang yang hangus terbakar. Mereka menduga itu adalah mayat Sarah. Tidak seorang pun yang mengira Bu Rosi lah yang menjadi korban kebakaran tersebut. Sedangkan Sarah, dia sudah pergi jauh, meninggalkan kampung halamannya. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Isyawara Senja. Waduh, ini diawali dengan dendam dari seorang wanita yang bernama Sarah ya. Yang ini keren, ini gabungan cerita. Pertama, dia ritual di gubuk di atas bukit, yang mana itu ternyata adalah neneknya Sarah, kakak dari kembarannya ya, kembaran entah kakak atau adik, kembaran dari neneknya Sarah, yang mana namanya Nenek Ranti ini. Nenek Ranti ini adalah ternyata seorang dukun yang selama ini diumpetin tuh sama Sarah dan neneknya karena diincar warga desa karena dianggap dukun beraliran hitam yang membahayakan keselamatan warga. Di sini bagaimana Sarah yang menjadi korban kebakaran bersama neneknya hingga neneknya meninggal dunia itu di ending baru ketahuan. Ternyata yang membakar rumahnya adalah Bu Rosi dan juga Pak Haris, yang mana mereka nggak setuju karena Sarah deket dengan elang ya teman-teman ya. Dan di sini akhirnya dendam muncul nih di hatinya Sarah. Dia memakai pelet susuk ya, susuk bunga kantil. Wah, jadi ini baru lagi nih, susuk bunga kantil. Tapi udah pernah dengar sih saya. Susuk bunga kantil ini diwariskan oleh Nenek Ranti dan juga segala ilmu-ilmu lainnya sehingga wajah Sarah yang sudah terbakar itu berubah menjadi cantik dan menggoda. Diincar langsung Pak Harisnya ya. Susuk bunga kantil ini ternyata juga memakan tumbal teman-teman. Bagaimana tumbal ini harus setiap tahun
dan harus dari suaminya. Wah, ini ribet juga ya. Bagaimana setiap tahun berarti dia harus nikah terus tuh, dan karena harus suaminya ditumbalkan, dan tumbal pertamanya nggak tanggung-tanggung, langsung dari orang yang sudah menghancurkan hidupnya, yaitu Pak Haris. Dan yang keren lagi, nggak kalah kerennya, bagaimana cara Sarah menghabisi Bu Rosi. Ini dalam tanda kutip teman-teman ya, keren bukan berarti harus diikuti ya. Di sini maksudnya saya nggak nyangka bener-bener sebrilian itu dia nyuruh Bu Rosi ke rumahnya malam-malam. Setelah, kan nggak ada yang tahu tuh karena dia menjauh. Bu Rosi suruh ke rumahnya malam-malam, dia ngontrak rumah. Setelah itu dibakar rumahnya. Jadi warga sekitar taunya mayat itu adalah mayatnya si Sarah, bukan mayatnya Bu Rosi. Ini keren banget. Keren banget. Ini kaya menurut saya materinya ya. Dari Syawara Senja, kisah ini luar biasa dan bener-bener nggak nebak nih saya nih kisah ini. Luar biasa. Terima kasih untuk Syawara Senja atas kisahnya, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya. Para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya, boleh juga dong dibantu ya. Di-share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel Ilo Bercerita, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan oh ya, buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor misteri ya, ini adalah dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan untuk dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini, dan bebas ya, kirimannya boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman suara, senyamannya teman-teman aja. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisahnya, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.